Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GKI Jatinegara dan Bajang Bintara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali untuk belajar semakin dekat dengan Kristus. Di masa Dwi Minggu Diakonia ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang berkaitan dengan spirit diakonia. Diakonia artinya pelayanan, adalah salah satu tugas pokok gereja di samping koinonia yaitu persekutuan dan marturia yaitu kesaksian untuk pembangunan tubuh Kristus. Mari kita mengawali perenungan kita berdoa. Bapa di surga, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kami perlu mengerti dengan jernih dan benar akan pikiran dan kehendak Tuhan. Sehingga dalam dunia yang penuh pencobaan ini kami tidak salah bersikap menjalani hidup ini. Kami mau belajar bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti akan semua kebenaran dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudaraku, tema hari ini yaitu hati yang bersyukur. Firman Tuhan diambil dari Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-10. Saya akan bacakan ayat 4 sampai 5 saja untuk mengawali perenungan kita. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini berisi pengajaran dari Rasul Paulus kepada kita sebagai anggota jemaat Tuhan. Bagaimana seharusnya kita mempraktekkan iman, pengharapan, dan kasih sebagai trilogi yang tidak terpisahkan dan saling membangun, bagaikan akar, batang, buah, biji yang menghasilkan akar baru pada siklus tanaman. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita pada Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-10. Dalam ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan anggota jemaat yang memahami pengajaran Kristus dengan benar agar menegur dengan lembut, atau dengan kata lain membimbing anggota jemaat yang berperilaku menyimpang dari prinsip-prinsip iman, pengharapan, dan kasih yang benar. Sikap hidup dalam iman yang berakar dalam Kristus mempunyai pengharapan yang teguh untuk hidup meneladani Kristus dan melimpah dengan ungkapan hati yang bersyukur. Dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 tertulis demikian. Tetapi Rasul Paulus melihat sikap hidup saling mengasihi dalam tubuh Kristus ini seringkali berubah menjadi sikap hidup yang tidak saling peduli satu dengan yang lain antara sesama anggota jemaat di Galatia. Semangat yang seharusnya saling melayani berubah menjadi mementingkan diri sendiri. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai sikap yang tidak jujur dan tidak tulus di antara sesama anggota jemaat, terutama dalam hal kepemilikan harta. Dalam pengajaran Rasul Paulus mengingatkan kita, jikalau kita hidup oleh iman kepada Kristus, maka dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu dan layak untuk mengharapkan kebenaran-kebenaran janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ini tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-5. Suatu peringatan bagi jemaat yang mampu agar tidak ragu menolong jemaat yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukannya untuk menolong seorang saudara seiman yang paling lemah ini, dia sudah melakukannya untuk Tuhan. Tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Lalu apa masalahnya sehingga antara anggota jemaat sepertinya sangat sulit untuk berbagi kasih, sulit berbagi berkat yang sudah Tuhan karuniakan kepada setiap anggota jemaat? Dalam ayat 3, kita mendapatkan gambaran kontras dari sikap hidup anggota jemaat di Galatia.
Sepertinya ada orang-orang yang sudah menolong sesamanya atau merasa sangat berjasa besar kepada komunitas jemaat, sehingga dia layak untuk mengatur jemaat Tuhan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, kita bisa merasakan ada anggota jemaat yang sudah ditolong tetapi selalu menunjukkan sikap punya beban sangat berat yang tidak seharusnya dia tanggung sendiri. Dia merasa komunitas jemaat Tuhan atau gereja Tuhan lebih kaya dari dirinya sehingga gereja wajib menanggung kehidupannya. Ada juga sebagian anggota jemaat yang merasa dirinya sangat berjasa melayani Tuhan, ikut membangun membesarkan gereja sehingga sekarang saatnya dia memetik manfaat dari gerejanya, seperti menuntut upah dari Tuhan. Demikian Rasul Paulus menegaskan kepada anggota-anggota jemaat yang demikian sebagai menipu diri sendiri, karena mereka tidak menyadari sesungguhnya bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhanlah yang memelihara hidupnya dan gerejanya, bukan dari hasil pekerjaannya. Jadi Tuhan menghendaki bagi mereka yang mengumpulkan banyak patut bersyukur karena bisa berbagi dari kelebihannya. Dan bagi mereka yang mengumpulkan sedikit patut bersyukur karena tidak kekurangan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Kemudian ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oleh sebab itu, di ayat 4 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap anggota jemaat untuk setiap saat bertanya pada diri sendiri, apakah semua hasil pekerjaan saya sudah sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan? Hasil pekerjaan kita yang bernilai di hadapan Tuhan adalah buah dari hati yang bersyukur karena iman kepada Kristus, bukan dari hati yang membandingkan sesamanya dan selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Hal ini pernah Tuhan sampaikan dalam perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius pasal 25. Kemudian di ayat 5 Rasul Paulus ingatkan kita, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini mengingatkan kepada jemaat supaya berlaku jujur atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang. Setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia juga hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Dan dia pasti menghasilkan buah kasih yang bisa dipersembahkan kepada gerejanya. Buah kasih dari talenta yang Tuhan titipkan, apapun bentuknya, berapapun besarnya, akan diperhitungkan saat Tuhan datang kembali. Dalam ayat ke-6, jemaat Galatia juga diingatkan pada kewajiban membagi penghasilannya kepada para hamba Tuhan, yang pekerjaannya memang dikhususkan sebagai pengajar. Hal ini dianggap sangat perlu dilaksanakan oleh jemaat Tuhan. Karena Rasul Paulus sangat mementingkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Tugas ini ditanamkan Rasul Paulus sejak masa gereja mula-mula dan dilaksanakan oleh semua gereja sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua wajib mengembangkan setiap berkat, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun jemaat Tuhan, di mana saja Tuhan tempatkan kita, menjadi berkat bagi sesama anggota jemaat Tuhan, bagi pelayanan tubuh Kristus, dan bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau kita selalu menyimpan atau menggunakan berkat Tuhan sesuka hati kita bagi kepentingan diri sendiri, atau jikalau kita selalu menuntut berkat dari Tuhan tanpa hati yang bersyukur, atau semua berkat yang sudah Tuhan berikan kita anggap sepi, Tuhan akan memandang kita bersalah. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan dengan keras jemaat Galatia dalam ayat 7 sampai dengan 10. Yang demikian kita baca. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, sebagai penutup diambil dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari saudaraku, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan. Segala talenta yang Tuhan titipkan kepada setiap kami ingin hidup menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan menyertai kami, menjadikan kami garam dan terang, menjadikan kami hidup berarti di lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua.